Sesi 3 Ujikom yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Di sini ada soal untuk jurnal penyesuaian dan ada lembar jawaban yang bisa diunduh untuk mengerjakan sesi 3. Silahkan unduh dan print out terlebih dahulu sebelum mulai mengerjakan. Kalau sudah, langsung saja ke pembahasan soal pertama, yaitu penyusutan aset tetap atas building atau gedung, equipment atau peralatan, dan automobil atau kendaraan. Untuk mengerjakan soal ini, cari tahu dulu PT Bombastic menghitung penyusutan dengan metode apa. Caranya, buka lembar soal halaman 3, lihat di poin ke-9 itu ada aturan untuk penyusutan aset tetap, yaitu dihitung dengan metode garis lurus dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Nah, sekarang metodenya sudah diketahui, maka hitung saja dengan cara buka halaman 7. Lihat informasi yang ada di daftar aset tetap. Untuk menghitung penyusutan dengan metode garis lurus, teman-teman butuh informasi mengenai harga perolehan atau acquisition cost dan umur ekonomis atau useful life yang ada di tabel. Kalau informasinya sudah diperoleh, hitung dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan umur ekonomis. Tapi hasil perhitungan dengan rumus ini baru menghasilkan beban penyusutan per tahun. Sedangkan beban penyusutan yang harus dicatat ke jurnal penyesuaian itu adalah beban penyusutan per bulan. Maka langsung saja dihitung dengan cara beban penyusutan per tahun dibagi 12 bulan supaya bisa terlihat berapa nominal penyusutan per bulan. Sekarang hitung penyusutan untuk building atau gedung. Masukkan acquisition cost, nilai residu, dan umur ekonomis sesuai yang ada di tabel. Untuk penyusutan gedung, harga perolehannya yaitu 4.015.500.000 rupiah. Lalu nilai residualnya tidak diketahui, maka tulis saja 0 dan umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Langsung saja dihitung sesuai rumus, maka hasilnya adalah 200.775.000. Cari beban penyusutan building per bulan dengan cara beban penyusutan per tahun dibagi 12. Maka hasilnya adalah 16.731.250 rupiah. Kalau sudah, hitung juga penyusutan untuk equipment dan automobil. Caranya sama, tinggal masukkan saja sesuai rumus sampai muncul masing-masing beban penyusutan per bulan. Kalau sudah diketahui semua beban penyusutannya, langsung dicatat ke jurnal penyesuaian. Catat nominal hasil perhitungan tadi di sebelah kredit pada akun akumulasi depreciation sesuai dengan jenis aset tetapnya. Ada untuk buildings, lalu ada equipment, dan ada automobil. Untuk sisi debit itu diisi dengan depreciation expense atau beban penyusutan. Nominalnya dari mana? Tinggal jumlahkan saja semua nominal yang ada di sebelah kredit. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu untuk kolom post-ref diisi dengan nomor akun, bisa dilihat di tabel neraca saldo atau trial balance. Lalu untuk kolom date itu diisi dengan tahun
dan bulan terjadinya transaksi, yaitu di tahun 2017, bulan Desember, dan tanggalnya adalah tanggal akhir periode, yaitu tanggal 31. Untuk nomor dokumen bisa dilihat di soal, yaitu M-12-03 dan langsung dicatat ke jurnal penyesuaian. Berikutnya, di soal kedua ada penyesuaian untuk listrik, air, dan telepon, atau dicatat pada akun utilities expense yang sudah digunakan pada bulan Desember, tapi baru akan dibayar di bulan Januari 2018 sebesar 4.985.000. Maka langsung saja di jurnal, debitnya utilities expense dan kreditnya accrued expense sesuai nominal yang ada di soal. Accrued expense itu adalah akun untuk mencatat beban terutang. Kenapa soal kedua harus dicatat pada akun accrued expense? Karena utilities ini baru akan dibayar bulan depan, maka harus dicatat dan diakui sebagai beban terutang atau accrued expense sesuai nominal yang ada di soal. Lalu lanjut ke soal 3 dan 4. Ada asuransi yang sudah jatuh tempo dan ada sewa atau rent yang sudah dimanfaatkan. Catat pada jurnal penyesuaian dengan akun beban di debit dan akun aset di sebelah kredit, seperti ini. Untuk asuransi jatuh tempo, debitnya itu adalah beban asuransi atau insurance expense, dan kreditnya akun aset, yaitu prepaid insurance atau asuransi yang dibayar di muka. Sedangkan untuk mencatat sewa yang telah dimanfaatkan, akun debitnya yaitu rent expense atau beban sewa, dan kreditnya adalah akun aset, yaitu prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Nah, sekarang cari berapa nominal yang harus dicatat ke jurnal penyesuaian. Untuk asuransi yang telah jatuh tempo, itu nominalnya sudah diketahui di soal, jadi langsung saja dicatat sebesar 14.550.000. Sedangkan untuk prepaid rent yang telah dimanfaatkan itu harus dihitung dulu dengan cara buka unadjusted trial balance yang ada di lembar jawaban sesi 2. Lihat saldo prepaid rent ada berapa, yaitu 61.080.000. Kemudian cari berapa lama jangka waktu penggunaan sewa dengan cara buka general ledger pada akun prepaid rent. Lihat saldo 61.080.000 berasal dari mana, yaitu dari cash payment journal atau CPJ yang ada di sesi 1. Maka langsung buka dokumen CPJ. Pada bagian description ada keterangan sewa kantor untuk jangka waktu 2 tahun yang sudah dibayar pada tanggal 1 Desember. Sedangkan di soal diketahui bahwa sewa baru dimanfaatkan selama 1 bulan pertama. Nah, sekarang hitung berapa nominal sewa yang sudah dimanfaatkan. Caranya, saldo prepaid rent dibagi dengan 2 tahun atau 24 bulan, sehingga muncul hasil nilai sewa sebesar
2.545.000 per bulan dan sudah dimanfaatkan selama 1 bulan pertama. Langsung saja dicatat ke jurnal penyesuaian seperti ini sebesar nominal sewa yang sudah dimanfaatkan di 1 bulan pertama. Lalu pada soal poin 5 ada penyesuaian untuk office supplies atau perlengkapan kantor. Sebelum menjurnal, hitung dulu berapa nominal office supplies yang sudah terpakai di bulan Desember. Caranya, buka unadjusted trial balance, lihat saldo office supplies, lalu kurangkan dengan saldo office supplies yang tersisa sesuai nominal yang ada di soal, sehingga diperoleh jumlah office supplies yang sudah terpakai itu sebesar Rp23.524.350. Catat pada jurnal office supplies expense di debit dan office supplies di sebelah kredit. Intinya untuk jurnal penyesuaian perlengkapan itu cari dulu berapa nominal perlengkapan yang sudah terpakai. Kecuali kalau di soal sudah diketahui berapa nominal yang terpakai, maka langsung saja di jurnal dan tidak perlu menghitung lagi. Selanjutnya di poin ke-6 ada penyesuaian untuk piutang dagang yang tidak tertagih. Untuk mengerjakan soal ini, buka lembar soal halaman 3. Di poin ke-5 ada aturan piutang dagang yang berlaku di PT Bombastic, yaitu beban kerugian piutang ditetapkan sebesar 10% dari saldo piutang per 31 Desember dan dicatat dengan metode cadangan. Maka langsung saja buka unadjusted trial balance yang ada di sesi 2. Lihat saldo accounts receivable atau piutang yang di sebelah debit ada berapa jumlahnya, yaitu Rp1.630.631.250. Langsung kalikan dengan tarif estimasi kerugian piutang, yaitu 10%. Maka muncul estimasi piutang tak tertagih sebesar Rp136.063.125. Jadi, dari total keseluruhan piutang yang ada di unadjusted trial balance sebesar nominal ini, itu diperkirakan tidak bisa ditagih ke pelanggan. Nah, kalau sudah diketahui berapa estimasi piutang tak tertagih, tahap selanjutnya, lihat posisi allowance for bad debt yang ada di unadjusted trial balance. Kalau ada di sebelah debit, tambahkan dengan estimasi piutang tak tertagih. Tapi kalau ada di sebelah kredit, maka harus dikurangkan. Tapi ada perbedaan jurnal untuk hasil pengurangan estimasi piutang tak tertagih dengan allowance. Kalau sudah dikurangkan dan hasilnya positif, maka jurnalnya bad debts expense di sebelah debit atau beban kerugian piutang, dan kreditnya adalah allowance for bad debt atau cadangan kerugian piutang. Tapi kalau sudah dikurangkan dan hasilnya adalah negatif, maka jurnalnya tinggal dibalik saja. Jadi allowance-nya yang ada di debit dan bad debts di sebelah kredit. Sekarang hitung berapa nominal untuk penyesuaian piutang PT Bombastic. Nah, setelah dihitung ternyata hasilnya negatif.
sebesar 63.188.875 karena nilai allowance-nya lebih besar dari hasil perhitungan estimasi piutang tak tertagih tadi. Jadi jurnalnya allowance di debit dan bad debts di sebelah kredit. Langsung dicatat ke jurnal penyesuaian sesuai dengan nominalnya. Lanjut di poin ke-7, ada penyesuaian untuk menutup akun fed in dan fed out. Kalau menutup akun, berarti saldo akhir dari akun ini harus berjumlah 0. Buka unadjusted trial balance, lihat saldo fed in itu ada di sebelah debit. Maka kalau mau ditutup akunnya harus dicatat di sebelah kredit. Sedangkan fed out itu ada di kredit. Dan ketika ditutup itu harus dicatat di sebelah debit. Lalu selisihkan saldo akun fed in dan fed out. Kalau fed out lebih besar dari fed in, catat selisih di akun fed payable. Tapi kalau fed out lebih kecil dari fed in jumlahnya, maka catat selisihnya di akun fed receivable. Untuk PT Bombastic itu saldo fed out-nya ada sebesar 141.817.500, lebih besar dari saldo fed in yang jumlahnya 83.420.000. Maka nanti selisihnya harus dicatat ke akun fed payable. Nah, jurnalnya seperti ini. Dan selisihnya yang sudah dihitung sebesar 58.397.500 dicatat di sebelah kredit. Nah, seperti itu untuk menutup akun fed out dan fed in. Jadi intinya cari tahu dulu selisih dari saldo kedua akun ini harus ditempatkan pada akun apa dan posisinya di sebelah mana. Lanjut ke soal nomor 8, itu ada penyesuaian uang muka PPh pasal 25 yang baru akan dibayar pada bulan selanjutnya. Maka harus dicatat pada akun utang atas PPh 25 atau pada akun income tax artikel 2529 payable di sebelah kredit. Dan di debitnya itu diisi dengan akun prepaid income tax artikel 25 atau uang muka PPh pasal 25. Catat sesuai dengan nominal yang ada di soal. Lalu di poin ke-9 ada rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi itu dibuat kalau ada perbedaan saldo kas yang ada di bank dan yang ada di catatan perusahaan. Untuk saldo kas perusahaan, yaitu saldo kas milik PT Bombastic, bisa dilihat di unadjusted trial balance. Pada akun cash in bank, yaitu sebesar 2.717.183.350 rupiah. Sedangkan menurut bank, saldonya itu ada sebesar 2.720.742.150 rupiah. Dan saldo yang benar adalah saldo yang menurut bank. Jadi PT Bombastic itu harus membuat rekonsiliasi pada jurnal penyesuaian supaya saldo kas yang ada di perusahaan sama dengan saldo yang ada di bank. Nah, di sini ada informasi penyebab perbedaan saldo,
yaitu karena adanya interest income, lalu PPh pasal 4 ayat 2, dan bank service charge atau biaya administrasi yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Maka langsung saja di jurnal, bank service charge di sebelah debit, lalu income tax artikel 42 expense juga di debit, dan interest income ada di sebelah kredit. Tapi di sini antara debit dan kredit itu tidak balance. Karena jumlah pendapatan bunga atau interest income yang diterima itu lebih besar daripada biaya administrasi bank dan PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar. Maka supaya balance, selisihnya catat pada akun cash in bank. Di sebelah debit sebesar Rp3.558.800 seperti ini. Jadi kesimpulan dari jurnal penyesuaian poin ke-9 yaitu PT Bombastic menerima pendapatan bunga atau interest income sebesar Rp4.355.600, tapi dipotong untuk membayar biaya bank sebesar Rp284.500 dan pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp512.300. Jadi sekarang saldo pendapatan bunga yang tersisa itu adalah Rp3.558.800 dan akan menambah saldo kas PT Bombastic. Kalau sudah menjurnal rekonsiliasi, maka sekarang isi lembar jawaban yang ketiga, yaitu bank reconciliation. Masukkan saldo kas menurut bank yang ada di soal. Nah, seperti ini. Lalu masukkan saldo kas menurut catatan perusahaan, yaitu yang ada di Unadjusted Trial Balance sesi 2. Seperti ini. Dan sekarang masukkan komponen yang akan menambah dan mengurangi saldo kas perusahaan yang ada di informasi soal tadi. Interest income menambah, lalu pengurangnya ada bank service charge dan income tax artikel 42 expense. Lalu hitung, maka muncul hasilnya seperti ini, dan tambahkan dengan saldo kas menurut catatan perusahaan atau cash balance per book. Maka sekarang saldo kas perusahaan PT Bombastic jumlahnya sudah sama dengan saldo kas menurut catatan bank. Seperti ini untuk transaksi poin 9. Lalu di poin ke-10 ada gaji bulan Desember yang akan dibayar di bulan Januari 2018 atau gaji terutang. Nah, di sini sudah ada informasi mengenai akun-akun yang akan digunakan dalam jurnal dan ada juga nominalnya. Maka langsung saja di jurnal seperti ini. Jadi wage and salaries expense di sebelah debit dan kreditnya ada income tax artikel 21 payable dan ada accrued expense sesuai nominal yang ada di soal. Terakhir, ada penyesuaian untuk bunga atas notes payable yang masih harus dibayar. Pada lembar soal, di dokumen transaksi 1 disebutkan kalau PT Bombastic
itu menerima pinjaman wesel bayar dengan jangka waktu 4 bulan dan bunga 12% per annum atau per tahun. Maka hitung dulu berapa bunganya dengan cara jumlah utang wesel dikali persentase bunga dan dikali 1/12. Kenapa 1/12? Karena perhitungan ini untuk bunga di bulan pertama saja. Sedangkan bunga yang ada di soal itu berlakunya untuk 1 tahun. Nah, tinggal masukkan saja angka-angkanya, maka akan muncul hasilnya sebesar Rp1.500.000. Langsung saja dicatat ke jurnal penyesuaian, debitnya interest expense atau beban bunga, dan kreditnya adalah accrued expense. Sebesar Rp1.500.000. Nah, sekarang semua soal penyesuaian itu sudah selesai di jurnal. Dan langsung saja dijumlahkan masing-masing nominal debit dan kreditnya. Hasilnya harus balance, yaitu sebesar Rp399.229.525. Kalau sudah, langsung direkap sesuai dengan nomor akunnya. Nah, seperti ini. Untuk rekapitulasi itu cukup mudah. Tinggal pindahkan saja akun-akun yang ada di kolom jurnal penyesuaian ini sesuai nominalnya. Dan jangan lupa ditotalkan juga, hasilnya harus sama dengan hasil seluruh jurnal penyesuaian tadi. Untuk pembahasan selanjutnya dari worksheet sampai closing entries akan dibahas pada video berikutnya.